Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan optimis dalam menjalani hidup ini. Coba kalian perhatikan gambar atau video di halaman pertama ini. Apa kira-kira yang akan kita bahas pada hari ini? Iya, betul sekali. Yang akan kita bahas adalah optimis dan dinamis. Berbicara mengenai optimis dan dinamis, kita tidak akan bisa memisahkan dari bicara tentang kehidupan, yaitu tentang tujuan hidup, tentang cita-cita hidup kita. Bahwa semua manusia punya cita-cita dalam hidup ini. Oleh karena itu, manusia harus punya motivasi. Manusia harus punya confidence atau rasa percaya diri. Tidak hanya confidence saja, tetapi harus juga didukung dengan inspirasi, didukung dengan ide-ide yang bagus, didukung dengan teamwork yang bagus, didukung dengan adanya solusi jika menghadapi masalah, dan tentu disertai dengan optimis dan juga dinamis dalam kehidupan ini. Insya Allah, tantangan-tantangan yang kita temukan akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk maju, untuk bergerak menjadi lebih baik, berkembang menuju pada cita-cita yang kita harapkan, sehingga kita menjadi manusia yang sukses. Anak-anakku sekalian, apa saja yang akan kita bahas dalam materi optimis dan dinamis ini? Yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai pengertian, yang kedua konsep optimis dan dinamis, yang ketiga dalil optimis dan dinamis, dan yang keempat adalah makna optimis dan dinamis. Tentu kalian bertanya-tanya, apa sih itu dinamis? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dinamis diartikan sebagai penuh tenaga, penuh semangat, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Artinya, orang yang dinamis adalah orang yang tidak mau diam saja di tempat menyaksikan kesuksesan orang lain. Orang yang dinamis itu akan percaya diri. Orang yang dinamis juga akan pantang menyerah dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup ini. Jadi responnya sangat cepat ketika menangkap perubahan dan dia terlibat langsung untuk berada di dalam perubahan tersebut. Dengan karakter yang demikian, maka orang yang dinamis adalah orang yang tidak akan bisa diam dengan berpangku tangan. Dia akan selalu berusaha secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju, sehingga sukses bisa diraih. Dan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Insyirah ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi jelas sekali kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berhenti melakukan kegiatan. Satu kegiatan berhasil kita selesaikan dengan baik, maka kita beralih pada kegiatan lain. Tentunya yang bermanfaat untuk semua insan, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita perlu mengenal apa itu optimis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kata optimis diartikan sebagai sikap selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Artinya berarti orang yang optimis adalah orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah. Kemudian berharap juga hanya kepada Allah. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari orang yang optimis? Muslim yang optimis adalah Muslim yang memiliki sikap senantiasa berpengharapan baik terhadap Allah dan tidak berburuk sangka kepada ketetapannya. Dia percaya diri akan kemampuannya dan dia tidak akan lari dari tanggung jawab terhadap segala pilihan yang dia pilih. Dan tentu saja menggantungkan harapannya semuanya kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah. Lihatlah anak-anak, ini ada video seorang ibu yang sedang bekerja. Beliau bekerja berusaha untuk merubah nasibnya sendiri, merespon perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Dan beliau ini melakukan yang demikian karena berdasarkan kepada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Artinya kita disuruh bergerak secara dinamis, beradaptasi terhadap perubahan, sehingga nasib kita ada di tangan kita. Tentu semuanya berpulang lagi kepada Allah, berharap kepada Allah untuk kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Masih bicara tentang dalil dinamis. Dalil yang kedua adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Artinya ditegaskan oleh Allah, di sini kita harus beramal, berindikasikan kepada amal soleh yang nanti kebaikannya akan kita terima untuk diri kita, berpulang kebaikannya kepada kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil optimis yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi jelas sekali di sini Allah menyeru kepada kita agar kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Jangan bersedih hati terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, karena Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi jalani hidup ini dengan rasa percaya diri bahwa Allah telah menentukan yang terbaik untuk kita. Dan ingat bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Tentu kita yakini itu jika kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Jadi sudah siapkah kalian semua untuk senantiasa optimis di dalam hidup ini? Tidak lagi merasa lemah, tidak lagi merasa bahwa diri kita terpuruk terhadap kegagalan-kegagalan yang kita temui. Tapi yakin bahwa di balik kegagalan ada kesuksesan. Di balik kesusahan ada jalan keluar. Semuanya telah digariskan oleh Allah kepada kita semua. Kita harus berhusnudzon kepada Allah.
Kita harus percaya bahwa Allah memberikan terbaik kepada kita. Akhirnya kita sampai kepada makna dinamis dan optimis. Apa sih sebenarnya di balik dinamis dan optimis, manfaatnya buat kita semua? Dengan kita bersikap dinamis dan optimis, maka kita akan menjadi manusia yang punya pikiran atau berpikir progresif atau berkemajuan. Jadi kita memandang jauh ke depan, menggantungkan cita-cita kita setinggi langit, berusaha semaksimal mungkin meraih cita-cita tersebut dengan sebuah keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita. Kita berpengharapan semuanya digantungkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada. Karena kita yakin dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah, harapan kita, maka segala apapun yang kita alami, pasang surutnya kehidupan kita, kita akan sabar menjalaninya dan senantiasa tetap antusias dan semangat di dalam menjalani hidup ini walaupun banyak tantangannya. Justru kita belajar dari tantangan. Kita belajar dari kegagalan untuk meraih sebuah kesuksesan. Selanjutnya, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Dengan kita terbiasa berprasangka baik kepada Allah, maka menjadi terpatri di dalam diri kita akan kepercayaan kepada orang lain. Tidak melemahkan orang lain, tidak menganggap orang lain lemah. Ya, kita percaya diri tetapi juga mempercayakan kepada orang lain karena keberhasilan seseorang juga tergantung kepada bagaimana cara menyikapi kita terhadap lingkungan kita. Bagaimana kita bisa sukses bersama-sama dalam teamwork kita. Jadi tidak akan ada kesuksesan kalau kita tidak pernah mempercayai orang lain. Kemudian berani menerima resiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Karena semua tindakan itu adalah pilihan kita. Jadi apapun hasil dari pilihan itu, maka kita akan menjadi pribadi yang tanggung jawab menerima resiko itu, menerima perubahan itu, dan akan bersikap dengan positif terhadap semua resiko yang kita ambil. Jika gagal, maka kita akan belajar dari kegagalan untuk meraih sukses. Dan jika sukses, kita tidak akan berhenti pada kesuksesan itu, tapi akan senantiasa terus menggali lagi, hingga akhirnya cita-cita kita tercapai. Oke. Akhirnya sampai di sini materi akidah akhlak tentang optimis dan dinamis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua termasuk orang yang senantiasa optimis dan dinamis dalam menjalani hidup ini sehingga sukses bersama. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.